Halo, tes tes. Oke, tes tes. Tes tes. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang kembali. Jadi, kemarin itu di part pertama kita udah ngebahas tentang gimana caranya apa namanya? Gimana caranya kita desain kira-kira apa yang mau kita buat. Terus kita juga udah bikin tentang hipotesisnya di video yang sebelumnya kemarin. Sebelumnya, kenalin lagi aku di sini Dita. Kali ini aku mau jelasin tentang tes eksperimen berdasarkan dari project yang lagi aku kerjain sekarang sama tim-tim aku. Oke, langsung aja ya kita lanjut. Jadi yang pertama itu, pertanyaannya itu, kenapa uji terhadap hipotesa bisnis digital itu penting untuk dilakukan? Oke, jadi kali ini aku mau ngejelasin kenapa sih kita itu ketika lagi bikin apa namanya bisnis digital perlu nguji hipotesa yang udah kita buat sebelumnya. Nah, dari yang pertama ini kan sebelumnya kita udah bikin nih, kita udah bikin kira-kira hipotesis apa aja dan kita udah juga nentuin kira-kira mana hipotesis yang menjadi prioritas di sini kemarin ya. Dan ternyata di sini ada 6 hal 04 dan 3 hal 04. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini buat kita throwback aja ke yang sebelumnya. Kalau misalkan kita sebelumnya udah buat ini, jadi sekarang aku mau lanjut jelasin. Jadi pertama itu aku mau jelasin dulu nih tentang apa sih hipotesa itu. Nah, jadi hipotesa itu bisa dikatain kalau dia itu kayak sebuah asumsi tentang kayak nilai dari bisnis kita, model bisnis atau strategi yang dibangun gitu. Jadi, em, dan ini juga apa yang kira-kira tuh perlu kita pelajari buat kita mahamin apakah ide bisnis kita ini bisa berhasil. Kayak gitu. Contohnya apa nih? Oke, aku kasih contoh hipotesa ya. Nah, yang pertama ini, contohnya nih kayak yang ini. Jadi hipotesanya itu, kami yakin bahwa kebanyakan orang di menara membeli makanan di lantai bawah menara 165. Jadi kan kemarin itu proyek aku, itu proyek yang jasa titip makanan gitu ya. Jadi kita tuh bikin hipotesis-hipotesis apa aja yang terkait sama kondisi lingkungan di Menara 165 yang berkaitan sama bisnis yang akan kita buat, yaitu jasa titip makanan, seperti itu. Oke, mungkin aku kasih langsung contohnya aja kali yang pertama. Jadi, kalau dari tim aku kemarin itu kita mau pakai hipotesis yang 7H04, yaitu yang kami yakin bahwa kebanyakan mahasiswa atau karyawan di Manara malas turun dikarenakan lift yang penuh dan hipotesa ini termasuk ke dalam hipotesa yang tipenya itu desirable, yaitu kayak jadi emang customer-nya ini apakah benar-benar customer dari kita itu males beli makanan karena liftnya itu penuh di jam makan siang kayak gitu. Jadi kalau dari contoh yang tim aku, kenapa hipotesis eh, apa namanya uji dari hipotesis ini penting? Karena yang pertama, jadi hipotesis itu kan kita belum bisa tahu gitu apakah hipotesa yang udah kita buat ini benar atau enggak karena dia masih berupa asumsi. Dan gimana cara kita tahu kalau misalkan hipotesa kita itu memang betul itu sesuai dengan yang ada gitu. Caranya adalah dengan kita melakukan validasi. Kenapa? Karena dengan kita memvalidasi, kita itu bisa membantu yang pertama memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut sesuai dengan realitas. Nah, kita kan di sini tadi istilahnya kita hipotesanya kayak kita asumsiin bahwa karyawan sama mahasiswa itu malas turun di jam makan siang karena liftnya yang penuh. Nah, ini tuh kita juga kita lihat nih apakah memang realitanya seperti itu gitu. Apakah betul mahasiswa dan karyawan itu malas turun untuk beli makanan di jam makan siang menggunakan lift karena liftnya itu penuh gitu. Jadi itu perlu dibuktikan gitu istilahnya. Apakah memang asumsi yang kita buat ini yang otomatis ini akan berpengaruh gitu karena kita kan buka jasa titip makanan yang apa namanya itu tuh
apa namanya, kalau misalkan memang ternyata banyak orang yang butuh gitu, itu kan kita bisa gitu dan gimana caranya kita melakukan validasi, itu caranya dengan kita melakukan tes eksperimen. Itulah kenapa tes eksperimen itu penting untuk membuktikan atau memvalidasi hipotesa yang berkaitan sama bisnis kita, kayak gitu. Nah, terus juga selanjutnya kenapa? Karena untuk membantu mengurangi resiko. Nah, resiko itu kan kalau dalam, apa namanya, bisnis digital ini tuh ada 3 sesuai sama, bisnis model kanvasnya itu ada desirability, visibility, sama viability. Tapi dari project yang kali ini itu, kita kan pakai yang desirability ya gitu. Yang resikonya adalah kalau resiko dari desirability, sorry, itu customer-nya itu nggak tertarik gitu. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita nggak tes nih, ya udahlah kita gitu, langsung aja gitu kita bikin bisnisnya. Nah, itu tuh, apa namanya, kalau misalkan kita nggak ngecek dulu, bisa jadi ternyata, nggak sesuai, ternyata malah jangan sampai nanti malah ketika kita udah meluncurkan bisnisnya ternyata nggak banyak orang yang butuh, karena sebelumnya kita nggak ngecek dulu nih, kita belum ada nih buktinya kalau misalkan memang, ternyata orang-orang tuh males mau beli makanan sehingga akhirnya kita bikin jasa titip makanan. Kan, maksudnya kalau kayak gitu kita nanti jadinya buang waktu, buang tenaga juga, kayak gitu. Dan kenapa? Setiap eksperimen menghasilkan bukti dan wawasan yang memungkinkan kita untuk belajar dan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti dan wawasan kita, supaya kita itu bisa nyesuaiin. Jadi kalau misalkan ternyata memang dari, apa namanya, uji tes eksperimen ini juga penting untuk kita nanti ke depannya, kita ini mau ngambil keputusan kayak apa gitu. Misalkan tadi dari hipotesanya, kan tadi tim aku itu pakai yang tentang lift-lift lift apa namanya, malas turun karena lift-nya penuh. Kalau misalkan ternyata lift-nya memang penuh dan memang sesuai, kalau misalkan itu bisa dibuktikan, ke depannya kita bisa melanjutkan gitu. Ternyata kita udah nemu nih buktinya, oh ternyata memang orang-orang ini butuh gitu adanya, jasa titip makan siang kayak gitu, untuk beli makan siang kayak gitu. Dan otomatis kan kita bisa ngeluncurin gitu kan produk digitalnya. Tapi kalau misalkan ternyata kita udah tes, dan nggak ada, dan apa namanya, tidak sesuai gitu kayak, oh ternyata orang-orang mau aja kok beli makan siang meskipun lift-nya penuh kayak gitu. Jadinya ya kita mau nggak mau berarti kita harus cari mungkin, hipotesis yang lain kah, atau ternyata kita, worst case-nya apakah kita memang harus, berhenti atau mengubah bisnis kita gitu. Jadi untuk ke depannya itu tuh penting karena untuk yang pertama nanti kesuksesan dari, apa namanya, kesuksesan dari bisnisnya kita juga, terus gimana nanti, ke depannya itu kita bisa, kita mungkin bisa dapat insight yang lain gitu, terus juga kita bisa ternyata, itu tuh masih perlu ada yang disesuaikan gitu, itu membantu kita untuk, apa namanya, menemukan mungkin hal-hal yang lain gitu ya, yang ternyata itu bisa merubah keputusan kita, dari tim kita gitu ke depannya soal bisnis digital yang lagi kita lakukan sekarang, kayak gitu. Dan mungkin ini ada tambahan sedikit. Jadi, it doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are, if it doesn't agree with experiment, it's wrong. Jadi, kita, sayang gitu ya kalau misalkan kita ternyata udah ngerancang bisnisnya, kita udah, apa namanya, banyak kita udah bikin desainnya mau seperti ini, tapi kalau misalkan ternyata bisnis kita nggak ada yang butuh atau ternyata nggak sejalan gitu sama realita yang ada di dunia nyata dan nggak bisa, apa namanya, nggak bisa diluncurkan, nggak bisa dipakai, ya ya nggak akan kepakai gitu ujung-ujungnya bisnisnya, seperti itu. Oke lanjut ke yang kedua, bagaimana cara memilih metode eksperimen yang tepat untuk menguji hipotesa bisnis digital. Jadi eksperimen itu kan beda-beda gitu ya metodenya, nanti aku akan jelasin deh di setelahnya kayak gitu. Jadi kalau kita masih pakai hipotesa yang sama, yaitu yang tadi bahwa kebanyakan mahasiswa atau karyawan di menara malas turun dikarenakan lift yang penuh. Nah, di sini itu eh, saya sendiri ini kita pakai dari buku ya karena lumayan panjang gitu kalau misalkan dibikin lagi di slide-nya. Jadi
Kalau dari tim aku itu kemarin, kita itu kan pakai, di sini aku jelasin dulu. Jadi ini ada tabel-tabelnya, dan ini itu, apa namanya, tipe dari eksperimennya yang sebelah sini, macam-macam mungkin kegiatan eksperimen yang bisa dilakukan. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada mungkin, apa namanya, tingkatan gitu atau level dari pengeluarannya, terus, waktunya, segala macam, terus apakah buktinya kuat atau enggak, dan dari, apa namanya, kategori yang dari BMC sendiri gitu. Dan untuk kemarin itu dari tim kita, kalau hipotesis yang lagi kita pakai ya contohnya itu termasuk ke dalam tipe desirable. Jadi tipe dari apa namanya, kemauan atau keinginan customer kayak gitu. Nah di sini, eee, tim aku sendiri kemarin itu milih yang customer interview sama discovery survey. Jadi kenapa? Karena, yang pertama itu, eee, kita itu kan termasuk dalam kategori desirability ya yang sebelah sini ya. Nah itu tuh, eee, maksudnya kita pilih customer interview yang pertama itu pas gitu. Dia, apa namanya, bisa sesuai sama kategori yang desirability ini, itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin itu, kita itu butuh, apa namanya, karena kita cuma diberi waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Jadi, kita milih ini dan, apa namanya, karena ini juga menggunakan kos yang sedikit, seperti itu. Kayak gitu. Jadi, terus meskipun memang evidence strength-nya ini kecil kayak gitu ya, karena, kemarin itu kalau misalkan kita lihat di yang lain itu, yang contohnya kemarin itu kita juga pertimbangin untuk pakai yang expert stakeholder interview kayak gitu dan ini, karena ini melibatkan kayak, apa namanya, para stakeholder gitu ya dan mungkin, akan lebih susah gitu mencari waktunya dan takutnya ternyata nggak, kita malah nggak keburu untuk interview, jadi kita pakai yang customer interview aja kayak gitu. Dan kenapa kita pilih juga yang kedua itu discovery survey, karena yang pertama juga ini sesuai sama desirability-nya, terus, apa namanya, dengan waktu yang lebih sedikit, gitu. Ya meskipun juga evidence strength-nya ternyata lebih kecil gitu. Kenapa kita belum pakai yang lain ini kayak data analisis, kayak search trend analysis, web traffic gitu-gitu karena, eee, kalau dari kami sendiri itu kemarin itu pertimbangannya, waktu dan kalau untuk contoh yang search trend analysis itu karena kita ini buat untuk aplikasi yang di, Menara gitu, Menara 165 yang sedangkan mungkin, itu tuh bukan sesuatu yang bisa, eee, dicari mungkin di entah alat pencarian Google segala macam gitu-gitu, itu belum ada gitu, jadi belum ada datanya seperti itu. Jadi itulah kenapa kita pilih yang memang bisa kita lakukan seperti itu. Di tentunya waktu yang sudah ditentukan juga. Oke, dan ini kurang lebih nanti ini test card-nya seperti ini. Jadi nanti ini untuk test card yang, pertama karena kita udah sepakat mau pakai, metode eksperimen yang nanti akan dimasukkan ke dalam test card. Oke, aku akan jelasin di pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang terakhir itu gimana caranya kita melakukan eksperimen pada uji hipotesa bisnis digital. Jadi tadi sebelumnya aku udah jelasin, gimana kenapa uji hipotesa bisnis digital itu penting. Yang kedua juga aku udah jelasin gimana caranya milih metode eksperimen yang sesuai kayak gitu ya sama hipotesanya. Nah sekarang aku mau jelasin gimana caranya kita ngelakuin eksperimen pada uji hipotesa bisnis digital. Yang pertama aku mau kenalin ini tuh ada test card yang akan kita pakai untuk melakukan eksperimen, oke. Nah jadi di sini yang pertama kita pakai bahasa Indonesia aja, tadi pakai bahasa Inggris, sorry. Nah, yang pertama itu di sini kita ada kita kasih di sininya, metodenya gitu. Yang pertama itu kita kan pakai customer interview ya, terus kita tulis hipotesanya kan tadi, kita pakai hipotesis masih yang sama, satu hipotesis juga yaitu, kami yakin bahwa kebanyakan mahasiswa dan karyawan di Menara malas turun untuk beli makanan di jam makan siang.
dikarenakan lift yang penuh. Terus nanti, di eksperimennya di sini tuh kita jelasin, "To verify that we will," jadi dari hipotesis yang ini kita bakal, memastikan nih, gimana caranya kita tulis, melakukan interview dengan, 20 orang mahasiswa atau karyawan terkait keluhan mereka saat harus turun lift untuk membeli makan siang. Terus di sini, kita ngelihat nih, kira-kira dari eksperimen yang akan kita lakukan ini di sebelumnya, kita mau ukur hasil eksperimennya itu berdasarkan apa gitu. Nah, kalau di tim aku itu kemarin, kita akan ngukur berdasarkan kayak, eee, pain and gains yang belum terpenuhi gitu. Jadi, kalau dari lift ini kira-kira apa sih kayak, pain-nya dan gain-nya kayak gitu. Dan untuk kriterianya, apa namanya, kriteria apakah eksperimen ini ternyata menghasilkan bukti yang valid sesuai sama hipotesisnya itu dengan jika 80% dari orang yang diwawancara menyatakan bahwa mereka malas turun dikarenakan lift yang penuh, itu berarti jika lebih dari 80% orang yang diwawancara itu bilang kalau misalkan memang mereka malas turun dikarenakan lift yang penuh, berarti memang hipotesa kita itu, ada buktinya dan sesuai gitu dengan kondisi, saat ini. Ini juga sama, kita bakal isi tempat, di yang sama, cuma kita pakai metode eksperimen yang berbeda, yaitu discovery survey. Kalau di sini, tim aku bikinnya kayak, apa namanya, masih sama tadi hipotesanya, kemudian tapi cara kita memastikannya itu berbeda, karena tadi kita pilih metodenya itu discovery survey, dengan cara melakukan survei terhadap 30 mahasiswa atau karyawan di Menara 165. Dan, apa namanya, yang kita ukur juga masih sama, yaitu kayak dari pain dan gains-nya mereka itu kayak gimana, dan, apa namanya, ya seperti itu. Oke lanjut, dan kriterianya adalah jika 80% dari orang yang melakukan survei menyatakan memang bahwa mereka malas turun karena lift-nya penuh, berarti memang, apa namanya, hipotesanya ini sesuai dengan, realitanya, seperti itu. Dan kenapa kita, harus bikin lebih dari satu gitu ya, karena di sini aku kasih tambahan sedikit, yaitu different experiment create different evidence. Jadi yang kayak dari sini tuh kita kan bisa milih metode eksperimen yang banyak ya gitu, dan kita tuh bisa dari eksperimen eksperimen yang berbeda kita tuh bisa dapat insight-insight yang berbeda juga pastinya kayak gitu. Dan itu akan, eee, berpengaruh pada nanti keputusan kita ke depannya kayak yang aku jelasin tadi gitu ya, seperti itu. Oke guys, sorry iklan sedikit karena ternyata ada yang aku jelasin yang ketinggalan, oke? Jadi aku mau cerita sedikit gimana aku ngelakuin eksperimen tes karet dari wawancara sama survei gitu ya. Jadi kalau di wawancara itu aku ngewawancara ada 3 orang. Yang pertama itu ada Tata, mahasiswa, terus yang kedua itu ada Kamri, dia mahasiswa dan juga eh, part-time, freelancer, jadi karyawan juga, yang lokasinya juga di Menara 165. Yang kedua ada Manovi. Manovi ini aku jelasin satu-satu aja kali ya. Jadi kalau misalkan ceritanya kalau yang punya ya dari wawancara yang sama Tata itu, jadi dia itu kegiatannya sehari-hari dia itu jadi mahasiswa, terus juga dia itu biasanya beli makanan itu di B3 karena di B3 itu menurut dia rasanya enak karena dia suka makan gurih-gurih dan emang harganya itu murah gitu. Jadi dia emang biasa beli makanan di sana kayak gitu dan belinya pakai apa? Pakai Lyft juga dan menurut cuma eh, keluhan dia terkait lift itu karena antrinya lama dan itu tuh mengganggu dia karena makanan di B3 itu cepat habis terutama saat lagi jam makan siang dan kadang karena liftnya lama mungkin nanti juga antri lagi segala macam dan dia ngerasa kalau misalkan dia tuh takut aja gitu makanannya itu udah keburu habis pas dia turun kayak gitu itu yang pertama dari kata gitu dan emang kalau ternyata dia males atau gimana dia belinya
beli makanan yang ada di lantai 18 karena dia mahasiswa gitu yang kerjanya ada di yang kegiatannya tuh ada di lantai 18. Terus yang kedua itu ada Kak Amri. Jadi Kak Amri ini dia jadi mahasiswa sekarang lagi semester 7, tapi dia juga freelancer di Prima Ginajar Arsitek gitu. Dia sebagai content writer dari Prima Ginajar Arsitek. Jadi kalau Kak Amri ini dia juga sama, dia biasanya bawa nasi, terus beli lauknya juga di B3 kayak gitu. Memang lift itu penuh dan ramai, tapi menurut dia itu adalah hal yang masih bisa dimaklumin kayak gitu. Namun juga dia juga bilang bahwa memang ada beberapa saat ketika dia males gitu dan akhirnya milih untuk nitipin makanannya aja sama temennya kayak gitu. Yang terakhir itu ada Mbak Novi, dia juga karyawan full time di Rimajinaja Arsitek. Nah, beliau ini juga kadang tergantung, kadang Mbak Novi itu beli makanan, kalau misalkan emang ternyata nggak masak di rumah atau nggak sempet gitu ya, biasanya beli makanan di nasi goreng pincuk di samping CK. Nah, cuma menurut dia itu tuh ya udah masih bisa sabar aja gitu. Kalau misalkan memang liftnya lama gitu dan bakal tetap turun buat nyari makanannya. Dan insight yang menarik menurut aku sendiri kalau dari hasil interview aku itu ternyata kalau dari Mbak Novi, dia itu kadang em, yang jadi masalah mungkin bukan karena liftnya tapi karena tenan beli makanannya itu yang antri. Jadi menurut dia itu kayak kalau misalkan memang tenan makanan yang dia mau antri, dia pilih untuk cari makanan yang lain kayak gitu. Jadi yang mungkin lebih jadi masalah ketika makanan yang dia mau itu antri. Itu menurut aku itu temuan yang baru gitu ya, yang kayak ternyata nggak kepikiran kalau misalkan ke sana makanannya antri atau gimana, mungkin itu nanti bakal jadi opsi untuk fitur dari bisnis digital yang bakal tim aku bikin gitu ya. Itu mungkin kalau dari ide aku. Oke guys. Nah, ini mungkin aku jelasin dulu ya kayak tuh lumayan banyak nyamuk. Oke, sorry. Jadi yang kira-kira evidence itu tuh kayak gimana dan segala macam gitu. Nah, ini kalau di sini sendiri dari bukunya Testing Business Idea. Jadi bisa dibilang ini adalah data yang dihasilkan dari eksperimen atau yang dikumpulkan dari apa namanya lingkupnya kayak gitu. Dan yang pastinya ini merupakan fakta yang mungkin entah nanti akan memang mensupport bisnis yang akan kita buat atau malah ternyata sebaliknya yang ternyata tidak sesuai gitu. Terus juga karena ini juga dari bukti itu kita juga bisa lihat ada bukti yang lemah dan bukti yang kuat. Dan aku mungkin bakal jelasin yang bukti yang lemah itu perbandingannya sama bukti yang kuat itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan yang lebih kuat itu adalah gimana faktanya gitu. Jadi yang benar-benar orang itu tuh lakukan gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi dibandingin kayak mungkin orang ngasih opini kayak kayaknya gue lebih suka kayak gini deh gitu loh. Yang lebih kuat itu adalah kemarin gue baru beli ini loh misalkan kayak gitu contohnya ya karena itu lebih valid karena mereka udah melakukan seperti itu. Nah, terus juga ini juga masih sama lebih kuat kalau misalkan memang orang itu sudah melakukan sudah action kayak gitu. Jadi what people do lebih kuat daripada what people say kayak gitu. Karena bisa jadi apa yang udah mereka katakan belum tentu mereka lakukan kan kayak gitu. Terus juga lab setting sama real world setting. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan ternyata orang yang apa namanya yang lagi mungkin melakukan tes gitu ya, itu tuh mereka tuh nggak tahu atau nggak sadar kalau mereka itu lagi melakukan eksperimen kayak gitu. Jadi ya udah yang biasa dia lakuin aja gitu atau mungkin ya udah emang itu pure no gimmick gitu emang ya udah candid dah kayak gitu. Terus juga apa namanya yang terakhir ini ada em, kayak small investment sama large investment otomatis pasti memang akan lebih kuat yang strong karena eh mereka benar-benar mungkin kalau misalkan contohnya di sini itu mereka mungkin kayak cuma ngasih
emailnya aja. Tapi kalau misalkan yang ini, mereka itu mungkin benar-benar ngebeli produknya gitu, yang kayak memang ngasih lihat betul-betul gitu, ada bukti bukti fisiknya entah atau bukti apanya kayak gitu. Jadi mereka benar-benar bisa lihat gitu. Oke, dari setelah tes eksperimen tadi, kita kan pasti akan dapat insight nih dari, sepanjang eksperimennya, wawancara, dan discover survei tadi. Nah, dari sini kita bakal belajar kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin setelah kita melakukan tes eksperimen, dan apakah memang, dari dari eksperimen hipotesanya itu setelah melalui tes eksperimen itu valid gitu. Sama, ya dunia dari real world-nya gitu. Dan apakah dan nanti mungkin masih ada penemuan-penemuan yang lain, dan juga, nanti ini tuh bisa jadi kayak tolak ukur gitu ya, apakah kita memang perlu tetap pakai hipotesa ini kah? Atau ternyata kita perlu ubah konsep bisnisnya dan lain-lain segala macam. Jadi ini hasil learning card dari, tim aku gitu ya. Jadi ini learning card aku, sorry banget ini lupa dimasukin. Jadi yang pertama ini adalah, yang pertama ini tes card wawancaranya, learning card wawancaranya. Jadi masih dengan hipotesis yang sama, di sini kita kasih bukti dari eksperimennya. Nah, kemarin itu kan dari tes card sebelumnya itu kan kita sepakat buat, kita wawancara 20 orang, dan kalau misalkan, memang lebih dari 80% itu, ternyata memang mengatakan mereka malas turun, ya otomatis hipotesanya betul seperti itu ya, memang sesuai. Dan ternyata hasilnya adalah, kemarin kami sendiri dari kelompok kami itu ada kendala karena ada satu dari tim kami yang sakit. Jadi, dan kita udah bagi-bagi job kemarin, dan mungkin, nanti tim aku yang nggak bisa agak telat gitu, dan, eee, dari seluruhnya kita baru tercapai 17 orang gitu ya. Nah, tapi dari 17 ini, 5 di antaranya udah bilang bahwa ternyata mereka nggak ada masalah atau tidak memiliki kendala, meskipun memang lift-nya itu penuh di saat jam makan siang. Nah, oke, terus kita, di sini juga kita masukin lagi temuannya. Jadi, temuannya itu meskipun memang lift itu, ketika diwawancara ya dari yang saya, tonton dan yang saya baca dari insight dari punya tim, dan kita juga tim udah omongin gitu ya. Nah, itu tuh meskipun emang, lift itu ramai gitu, ramai, penuh, dan harus antri cukup lama kayak gitu, tapi ternyata masih tetap dibutuhkan karena itu satu-satunya alternatif gitu yang paling cepat gitu dibandingkan naik tangga. Terutama mungkin bagi yang, apa namanya, yang tempat kerjanya itu di lantai-lantai yang tinggi seperti itu ya. Jadi tapi memang ada beberapa yang lain juga mengatakan kayak males, karena antri segala macam. Tapi apa namanya, kalau dilihat dari besarannya ternyata bahkan udah 5 orang gitu yang bilang, ya udah tapi masih bisa dimaklumi, masih masih oke, yang bakal masih tetap pakai lift, seperti itu. Dan untuk ke depannya mungkin di sini kita bisa lihat langkah selanjutnya dari pengujian ini kayak gimana, mungkin, mencoba melakukan eksperimen lain dengan hipotesis yang sama seperti itu. Jadi, kenapa? Karena, ini tuh yang pertama, customer, interview itu kan evidence-nya lumayan kecil gitu ya. Jadi mungkin kita bakal coba di, eksperimen lain yang mungkin memang, menghasilkan bukti yang lebih kuat seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan memang ternyata tidak sesuai gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ke learning card selanjutnya. Jadi, ini yang untuk yang metode survei. Masih sama hipotesanya. Nah, ini sendiri kemarin kita itu kan ngambil dari, 30 orang gitu ya, 30 orang. Cuma masih sama juga kendalanya karena dari tim kami ada yang sakit, dan ternyata masih belum bisa mencapai targetnya 30 orang. Dan di sini bukti hasil dari eksperimennya itu
adalah 66,67% dari total 24 orang yang mengisi survei menyatakan bahwa mereka malas untuk turun membeli makan siang karena liftnya penuh. Ini juga ternyata belum, bisa membuktikan gitu kalau memang ternyata orang itu malas turun karena liftnya penuh gitu, karena ini belum mencapai lebih dari 80% atau tidak sesuai sama kriteria yang kita miliki, kayak gitu. Oleh karena itu, kita bisa, apa namanya, kita bisa tahu kayak, ada beberapa kalangan orang yang memang malas untuk turun membeli makan siang karena lift yang penuh, gitu. Dan untuk action ke depannya, kita bakal, mungkin membantu orang-orang ini untuk, memenuhi kebutuhan makan siang tanpa harus turun terlebih dahulu, kayak gitu. Tapi, ini sendiri kan, sebenarnya kalau yang dari dua-duanya itu belum bisa mungkin disimpulin karena yang pertama kita belum mencapai target dari itunya, entah mungkin nanti memang hasil surveinya akan berubah atau seperti apa, kayak gitu ya. Jadi tapi, sejauh ini yang didapat adalah seperti ini, kayak gitu. Jadi, itu dia guys, thank you. Kurang lebih kayak gitu gimana caranya kita, melakukan metode eksperimen, tadi kan kita udah bahas ya, jadi kayak gimana kita, bikin learning partnya kayak gimana, terus tadi sebelumnya kita metode eksperimennya kayak gimana, terus saat kita menjalani eksperimennya itu juga seperti apa. Dan lain-lain dan ternyata mungkin, hipotesa kita itu belum tentu bisa sesuai ya guys sama, orang-orang apa, sama keadaannya. Karena kalau dari kasus tim aku sendiri mungkin nggak semua orang itu memang punya keinginan yang sama dan mereka punya, preferensi atau, mungkin kegiatan yang berbeda, aktivitas yang berbeda, terus, apa namanya, punya sifat yang beda juga, hal yang disukain atau hal yang disukain itu kan, semuanya punya kriterianya masing-masing kayak gitu dan nggak semua memang hipotesa yang udah kita bikin itu bisa terbukti dan itulah kenapa dari, apa namanya, hipotesa itu kita perlu uji gitu yang kayak aku jelasin tadi di pertanyaan pertama. Oke guys, terima kasih udah mau dengerin, aku yang dari tadi jawab-jawab pertanyaan ini. Kalau misalkan memang kalian punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.